Ya, masih bersama kami dalam kabar petang pilihan pemirsa. Walau Presiden menyatakan PPKM Mikro merupakan kebijakan yang tepat saat ini, opsi lockdown masih mengemuka mengingat kasus konfirmasi COVID-19 yang masih tinggi. Lantas bagaimana tanggapan warga? Berikut informasi untuk Anda. Langkah lockdown, Pak Kus responnya gimana Pak? Setuju atau enggak? Ya setuju aja. Kenapa setuju Pak? Ya, dia pemerintah kan lebih ngerti apa yang mesti dilakuin. Tapi akhirnya mengganggu aktivitas dari Pak Kus sendiri nggak kalau nanti lockdown di Jakarta? Ya satu konsekuensi. Kalau untuk jalan terbaik sih buat kita ya, apalagi di masa-masa seperti ini ya efektif banget sih untuk lockdown ya buat pemerintah. Tapi kan setidaknya di balik itu apa sih keuntungannya buat mereka yang berdagang di luar-luaran ini gitu loh. Oke, lockdown memang benar efektif banget karena kita kan bisa mengurangi lajunya penularan virus corona ini ya. Cuman kan apa sih timbal baliknya dari pemerintah buat pedagang-pedagang kecil kita kayak gitu? Lockdown sih karena kurang setuju Mbak. Kenapa nggak setuju? Soalnya kan kita susah untuk cari nafkah Mbak. Ya makan kan gitu gimana? Kan kita kerja per hari gajinya kan. Kalau hari itu kita kerja ya kita digaji. Kalau enggak ya kita nggak makan. Ya, kembali kita akan menuju ke Ibu Siti Fadilah Supari, mantan Menteri Kesehatan. Ibu, dengan situasi COVID-19 di Indonesia yang akhir-akhir ini mengundang perhatian serius, kemudian menimbulkan begitu banyak dinamika termasuk desakan untuk dilakukan lockdown. Opsi inikah yang juga kemudian perlu untuk dipikirkan oleh pemerintah? Menurut saya tidak tepat untuk lockdown. Menurut saya pilihan Pak Jokowi pada mikro apa itu yang PPKM per mikro. RT itu yang paling tepat. Ya PPKM mikro itu. Saya pernah mengusulkan ini pada YouTube saya yang pertama jauh sebelum Pak Jokowi mengumumkan. Saya mengusulkan untuk PPKM mikro. Karena kita ini kan masyarakat, bukan masyarakat seperti orang barat. Kita masyarakat yang bergotong royong, yang memikirkan satu dengan yang lainnya, dan kita harus bangkit. Kita jangan nurut saja disuruh lockdown, kita ambruk habis nanti. Banyak orang nggak makan, dan pemerintah juga berat karena lockdown itu pemerintah harus membayar rakyat yang di lockdownin loh. Nah, dari mana kita sudah seperti kayak begini ekonomi kita? Nah, lebih baik kita PPKM yang patuh, PPKM yang disiplin. Itu sudah lumayan. Yang di lockdown hanya di RT, rumah di RT tertentu, yang lain boleh beraktivitas. Beraktivitas dengan prokes yang disiplin. Nah itu agak ini kalau lockdown nanti hancur semua. Mana negara yang berhasil dengan lockdown? Oke. Hampir tidak ada yang semi lockdown berhasil, tapi lockdown full itu kalau bukan negara yang kaya raya banget, bagaimana bisa memberikan jaminan pada rakyatnya yang di lockdown untuk bisa mendapatkan jaminan yang penuh. Oke, Bu Siti, namun bagaimana dengan skema pengawasan yang kemudian juga perlu dipikirkan ketika PPKM Mikro ini kemudian menjadi pilihan yang dinilai cukup tepat saat ini? Bagaimana pertanyaan Anda? Bagaimana dengan skema pengawasan yang Pertanyaan mungkin Anda, kemudian harus juga dipikirkan, Bu, apabila kemudian PPKM Mikro ini sudah diputuskan sebagai kebijakan yang dinilai cukup tepat, sehingga tadi penerapan prokes juga bisa dipastikan tetap bisa tertib di masyarakat. Loh, Pak RT itu pengawas yang paling hebat untuk mengawasi warganya. Kalau ada tetangga sakit pasti Pak RT tahu. Okay. Kalau ada ini Pak RT itu suatu kekuatan yang sangat luar biasa untuk pengendalian dari titik itu. Kita ini kan bangsa Indonesia itu kan terdiri dari keluarga dari berkumpul-kumpul jadi RT kumpul-kumpul jadi RW kumpul-kumpul jadi lurah. Nah, ini ada satu elemen yang paling mendasar RT itu. Dan apa yang perlu diawasin? Perlu diawasin adalah apakah mereka sakit atau tidak sebetulnya. Tapi kalau di tracing, nah bisa saja positif. Padahal positif itu kadang-kadang belum tentu sakit. Tetapi angkanya menakutkan. Nah itu yang pisau bermata dua. Semakin menakutkan, rakyat semakin stres, maka semakin banyak yang sakit.
seharusnya kita membuat rakyat jangan ketakutan dan jangan rakyat menjadi stres. Nah itu yang selama ini kita tidak memikirkan itu. Ya karena belum pernah terjadi pandemik yang seperti ini. Dan ini adalah suatu pelajaran yang sangat baik. Apakah aturan-aturan atau usulan-usulan dari luar itu mesti cocok untuk kita apa tidak? Yang tahu cuman kita. Kita tidak harus mengikuti mereka 100%. Baik. Tapi ambil yang sesuai dengan kita. Dan jangan diambil yang tidak sesuai. Misalkan lockdown menurut saya tidak sesuai dengan masyarakat kita. Baik, Ibu Siti, lalu bagaimana melihat situasi tenaga kesehatan dan juga fasilitas-fasilitas kesehatan, rumah sakit yang saat ini juga sudah mulai kewalahan, Bu, untuk bisa memberikan penanganan terhadap mereka yang kemudian dinyatakan positif COVID-19 dan membutuhkan perawatan? Ya itu yang harus dihadapi oleh pemerintah. Karena pada waktu tracing, itu tracingnya berapa harus diperkirakan. Yang positif itu kira-kira 20%, 19 sampai 20%. Nah apakah bisa nampung andaikan sedang ke berat itu sekian persen, sebetulnya itu bisa dihitung. Dan pada waktu tracing sudah tahu bahwa nanti yang akan positif akan bertambah dan kemudian apakah rumah sakit saya cukup apa tidak. Nah itu ahli statistik yang ada di Satgas harusnya bisa menghitung itu. Dan kalau sekarang mudah-mudahan kebanyakan yang kena itu kan juga banyak yang sudah divaksin. Nah mudah-mudahan ya sudah divaksin itu tidak fatal gitu kalau kena penyakitnya. Dan waktu itu nakes berapa banyak itu di Kudus atau di mana itu ternyata nakesnya sembuh semua. Sembuh semua, tidak ada yang meninggal. Dan mudah-mudahan yang sudah divaksin kalau kena COVID tidak akan sangat parah. Baik. Terima kasih mantan Menteri Kesehatan Ibu Siti Fadilah Supari atas waktunya sudah mau juga berbagi informasi bersama kami di Kabar Petang Pilihan. Tentunya kita sepakat masih perlu berjuang di tengah pandemi ini dan pandemi menjadi sebuah pembelajaran yang berarti. Terima kasih, selamat sore Ibu Siti Fadilah Supari.